Selamat pagi anak-anak. Di pagi yang indah ini kita akan belajar meringkas teks eksplanasi. Bertemu lagi dengan Pak Babas. Bebasin yuk. Belajar bahasa dan sastra Indonesia yuk. Meringkas adalah sebuah cara menyajikan karangan ke dalam bentuk yang lebih singkat, tetapi masih mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Tujuan meringkas yaitu untuk mengetahui dan memahami isi dari sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, seseorang juga dibimbing untuk membaca karangan aslinya dengan cermat supaya bisa menuliskannya kembali dengan tepat. Manfaat dalam membuat atau membaca ringkasan antara lain. Pertama, bisa menemukan informasi secara cepat. Kedua, waktu memahami bacaan atau buku relatif cepat karena isi bacaan yang lebih singkat. Ketiga, dengan meringkas dapat menemukan bagian-bagian terpenting dari isi bacaan sehingga tidak mudah lupa. Ciri-ciri ringkasan antara lain. Pertama, mengungkapkan kembali suatu bacaan dengan penyajian yang lebih singkat. Kedua, mempunyai kerangka yang terstruktur dan juga jelas. Ketiga, mereproduksi kalimat yang ditulis pengarang menggunakan bahasa sendiri dengan intisari bacaan yang tidak menghilangkan makna dari karangan asli. Bentuk ringkasan diantaranya ada tiga, yaitu: pertama, ringkasan bentuk sinopsis. Ringkasan bentuk sinopsis adalah ringkasan yang dilakukan pada buku seperti buku fiksi dan non-fiksi, dengan tujuan untuk memberikan dorongan kepada orang lain sehingga tertarik untuk membacanya. Kedua, ringkasan bentuk abstrak. Ringkasan bentuk abstrak adalah teknik meringkas sesingkat mungkin dengan mengambil ide pokok yang dibahas. Ketiga, ringkasan bentuk simpulan. Ringkasan bentuk simpulan merupakan ringkasan yang menyatakan ide utama deskripsi dari uraian yang panjang dengan cara memberikan penekanan pada ide sentral dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Cara meringkas teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Pertama, membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi. Kedua, mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Pada umumnya sebuah paragraf terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama merupakan pokok atau lebih ringkas dari kalimat utama. Sementara itu, gagasan penjelas adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi menjadi tiga, diantaranya sebagai berikut. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif letak kalimat utamanya ada di awal paragraf dan berfungsi untuk menuntun atau pengantar. Intinya di awal paragraf mengandung pernyataan yang bersifat umum, kemudian selanjutnya mengandung pernyataan khusus atau rincian, penjelasan, atau bisa contoh-contoh. Jadi paragraf deduktif memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kedua, kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Ketiga, mempunyai pola kalimatnya umum ke khusus. Keempat, kalimat utama pada paragraf ini berisi pernyataan umum suatu pembahasan. Contoh paragraf deduktif. Perhatikan paragraf berikut ini. Lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah. Populasi penduduk yang bertambah mengakibatkan pembangunan semakin banyak. Pembangunan rumah tinggal, maupun tempat usaha menggusur lahan pertanian. Sekarang banyak ditemui sawah-sawah yang bukan ditanami padi, melainkan ditanami tembok-tembok beton perumahan. Jika ditelisik dengan saksama paragraf tersebut, kalimat utamanya ada di awal karena kalimat kedua diawali dengan kata hal ini. Hal ini mengacu pada kalimat pertama. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat hanya menjelaskan kalimat pertama. Bisa dikatakan juga kalimat pertama mengandung pernyataan umum, sedangkan kalimat selanjutnya merupakan pernyataan khusus. Berikutnya paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan kebalikan dari paragraf deduktif. Berarti, kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Bisa juga paragraf induktif diawali dengan pernyataan-pernyataan khusus dan diakhiri pernyataan umum. Ciri paragraf induktif sebagai berikut. Pertama, letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kedua, kalimat-kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas. Ketiga, mempunyai pola paragraf khusus ke umum.
Keempat, kalimat utama pada paragraf ini berisi kesimpulan suatu pembahasan. Biasanya ditandai dengan kata, dengan demikian, jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Contoh paragraf induktif. Perhatikan paragraf tersebut dengan saksama. Siswa sering tidak konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Kondisi ruangan yang tidak nyaman turut memengaruhi proses pembelajaran di kelas. Kemampuan guru menyampaikan materi yang kurang profesional pun menyebabkan siswa malas mengikuti pembelajaran. Kesadaran belajar mandiri pada siswa juga turut memperparah tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Paragraf tersebut termasuk paragraf induktif karena kalimat utamanya ada di akhir. Kalimat pertama, kedua, ketiga dan keempat termasuk kalimat penjelas. Berikutnya paragraf variatif atau campuran. Paragraf variatif atau campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan diulang lagi di akhir paragraf serta kalimat penjelasnya berada di tengah-tengah. Ciri paragraf variatif atau campuran yaitu: pertama, letak kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Kedua, kalimat yang ada di tengah paragraf merupakan kalimat penjelas. Ketiga, pola kalimatnya umum khusus umum. Keempat, kedua kalimat utama pada paragraf ini mempunyai beberapa kata kunci yang sama. Contoh paragraf variatif atau campuran. Siswa mesti rajin membaca buku. Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak. Semakin banyak informasi yang diserap siswa, maka dia akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Dengan banyak membaca, siswa juga kaya kosakata bahasa. Jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Paragraf tersebut sudah jelas termasuk paragraf variatif atau campuran karena ada kata kunci yang diulang di awal dan di akhir kalimat yaitu siswa rajin membaca buku. Cara meringkas tahap ketiga yaitu menyusun atau menuliskan kembali gagasan utama yang telah ditemukan dalam tiap paragraf dari bacaan teks eksplanasi menjadi satu atau dua paragraf. Mudah-mudahan cara meringkas teks eksplanasi bisa dipahami dengan baik ya. Bapak simpulkan: pertama, bacalah teks eksplanasi secara intensif. Kedua, setelah membaca catatlah kalimat utama atau gagasan utama tiap paragraf pada teks eksplanasi. Kemudian ketiga, susun kembali kalimat utama atau gagasan utama yang sudah ditemukan dalam teks eksplanasi menjadi satu atau dua paragraf. Dadah anak-anak, busnya sudah ada nih. Aduh kesiangan nih ke sekolah. Jaga kesehatan walaupun belajar di rumah. Dan jangan lupa bahagia.